Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan review dari dua pertandingan di Liga 1. Yang pertama antara Persita versus Persija yang berakhir untuk kemenangan Persita dengan skor 1-0. Dan yang kedua antara PSM versus Persib yang berakhir untuk kemenangan PSM dengan skor 4-2. Jadi tampaknya Persija dan juga Persib kompakan ya teman-teman untuk pertama kalinya kalah musim ini. Tapi bedanya Persib masih bisa menciptakan sedikit peluang dan juga mencetak 2 gol. Namun Persija tidak bisa mencetak 1 gol pun, bahkan tidak bisa menciptakan satu pun peluang on target. Dan secara keseluruhan menurut hemat saya, kan saya yang siaran ya pertandingan tadi sore yang live juga di Indosiar, Persija hanya bisa menciptakan satu peluang yang berbahaya dari Ryo Matsumura. Selain itu mereka sulit banget untuk bisa menembus lini pertahanan dari Persita Tangerang. Sedangkan Persib Bandung ya memang mereka bisa mencetak 2 gol. Tapi kan 2 gol itu juga bukan melalui sebuah proses permainan yang dibangun dari tengah ya. Bahkan salah satunya itu juga dari sepak pojok kan, golnya Maklok dari jarak jauh. Dan sebetulnya gol Ciro itu seperti spekulasi juga sih, dia ngangkat bola ke tiang jauh. Walaupun para pemain Persib itu bekerja keras, tapi dari segi pressing kalah dari para pemain PSM. Bagus sekali pressing dari para pemain PSM. Jadi memang teknik pressing ini selain juga perlu dilakukan dengan mengandalkan lebih dari satu pemain, juga perlu dilakukan untuk merebut bola, kemudian untuk bisa lebih lama menguasai bola dan juga membangun serangan ke pertahanan tim lawan. Nah, itu bisa dilakukan oleh para pemain Persita dan juga PSM sehingga ya layak mereka meraih kemenangan. So, pertama-tama saya ingin memberikan analisa dari pertandingan pertama yang dimainkan tadi sore ya, antara Persita versus Persija. Nah, yang menarik dari pertandingan ini adalah yang pertama, Ezekiel Vidal, pemain bintang dari Persita, disimpan dulu atau ditaruh dulu ya di bangku cadangan. Dan Marco Simic yang sebetulnya saya udah dapat line up-nya tuh ya, ketika mau siaran ada nama dia di line up. Tapi ternyata kita mendapatkan informasi bahwa Simic tidak bisa bermain karena cedera ya last minute, jadi digantilah oleh Aji Kusuma. Dan kita bisa melihat bahwa perbedaannya antara Persita dan juga Persija adalah ketika mereka bertahan. Jadi Persita ini dalam bertahan solid banget teman-teman. Kita bisa melihat lah duet center back mereka nih yang pemain asing kuat banget. Javlon dan juga Rontini ya, pemain baru kan Rontini. Mereka kuat banget dan kompak. Ya, jadi itu yang menyulitkan juga para pemain Persija untuk melakukan penetrasi dari tengah. Jadi yang mereka perlu lakukan kan menyerang dari sektor sayap ya. Tapi Rico dan juga Rio nggak bisa mengandalkan skill individu mereka juga karena pengawalan yang ketat dari Toha dan juga dari Mario Jardel. Jadi saya melihat nih kekuatan dari Persita nih berada di lini pertahanan mereka dan juga kemampuan mereka untuk bermain transisi. Jadi counter mereka cepat banget. Dan sepertinya pelatih dari Persita nih, Luis Edmundo, sudah paham bahwa kekuatan Persija nih berada di dua sektor sayap mereka ya. Jadi bukan saja dari penyerang sayap tapi juga dari 2 wingback. Maka itu 2 wingback juga dimatikan. Karena para pemain Persita yang bermain di tengah juga memberikan pressing. Bahkan Vergonzi yang bermain sebagai striker juga memberikan pressing kepada siapapun wingback yang dia dekat ya. Jadi itu yang menyulitkan Firza dan juga Rio untuk bisa ikut membangun serangan. Ketika mereka tertahan di belakang, ketika Rio dan juga Rico mentok, nah disitulah kita melihat Persija sulit untuk bisa membangun serangan dan tentunya kesulitan untuk bisa menciptakan peluang. Sebaliknya dari Persita, selain juga pressing mereka bagus, tapi dalam melakukan kombinasi passing mereka lebih mencair karena jarak di antara para pemain mereka rapat banget. Tapi Persija saya melihat dari tengah ke depan, ini ada jarak nih. Kalau tengah ke belakang rapat. Tapi tengah ke depan ini ada jarak. Sehingga memang pemain-pemain yang bermain di depan perlu turun ke second line selain Aji Kusuma. Karena Aji kan adalah ujung tombak ya. Tapi Aji yang menggantikan Simic juga tidak bisa banyak memberikan kontribusi karena tidak sinkron pergerakan dia dengan pemain yang memberikan passing atau timingnya tuh tidak sesuai. Sehingga 2 atau 3 kali itu dia terperangkap offside. Dan juga ketika dia sudah mencari ruang, ketika Rio atau Rico ingin memberikan umpan bisa diblok oleh para pemain Persita. Jadi memang Persita unggul dari segi melakukan pressing.
Dan juga para pemain mereka sama sekali tidak melakukan kesalahan di lini pertahanan. Ini beda dengan Persija, ada beberapa kali kan kesalahan. Dari Kudela, dari Akbar. Walaupun ya Andri Tani berani juga tuh nyekil ya, wah bahaya banget tuh. Tapi ya dia berani, tampak percaya diri ketika dia memberikan passing kepada Kudela. Namun dari segi pressing para pemain Persija ya, counter pressing ya, mereka jelas kalah dari para pemain Persita. Maka itu para pemain Persita tuh bisa terus mendorong para pemain Persija. Dan mereka lebih sibuk untuk bertahan karena para pemain Persita skill-skill individunya juga bagus sih kalau saya ngelihat. Kecepatan mereka juga bagus walaupun Irsyad Maulana beberapa kali sulit memberikan umpan, beberapa kali dia gagal ya menyelesaikan sebuah peluang. Tapi mesin mereka di tengah ini jalan. Shin Yong-bae juga bagus permainannya. Tapi kalau Persija saya melihat di tengah ini gak ada pemain yang bisa mengalirkan bola. Tengah itu berarti dua pemain yang bermain di tengah. Jadi Reski dan juga Gayos ini gak bisa menjadi pemain yang bisa mengubah tempo permainan dengan mengandalkan kecepatan atau juga memberikan passing. Jadi tampaknya nih Persija kehilangan seorang pemain yang kreatif di tengah. Biasanya kan Abimanyu ya main ya. Kalau ada Abimanyu ya paling nggak ada aliran-aliran bola lah ya. Tapi tanpa Abimanyu saya ngelihat nggak ada sosok yang kreatif gitu di tengah bagi Persija. Gayos juga justru yang ada banyak melakukan pelanggaran, dia mendapatkan kartu kuning juga. Saya lupa dia langgar siapa tuh kalau nggak salah Bustos ya. Nah jadi nih di tengah nih saya ngelihat sekarang nih ada yang hilang nih dari Persija. Link up-nya nggak ada ke depan. Sedangkan dari Persita link up-nya bagus banget ketika mereka bangun transisi. Dan juga pinternya Luis Edmundo ketika dia menyimpan Vidal di babak kedua ketika dia melihat bahwa Persita perlu tambahan kreativitas, dia mainkan Vidal itu menggantikan Rifki Dwi kan. Nah saya berharap akan ada respon dari Thomas Doll untuk juga memainkan pemain kreatif lainnya karena ada Abimanyu di bangku cadangan. Tapi ya dia memang memberikan respon dengan memainkan Hanif untuk sepertinya mengcounter Vidal. Tapi jadi terlalu bertahan Persija ini, jadi hanya bermain di area sendiri. Untuk membangun serangan dari area sendiri bagus, tapi untuk menyerang ke area pertahanan dari Persita gak bisa, mereka sulit banget. Udah masuk pun gak bisa memberikan final pass karena blocking yang luar biasa dari para pemain Persita. Dan kemudian Aji juga ditarik keluar, Witan masuk tapi gak berkembang juga karena dua wingback juga gak jalan. Akhirnya dua wingback juga diganti kan kalau nggak salah tuh. Firza dan juga Rio. Tapi Persita mesinnya ini jalan, kompak banget mereka. Dan ketika ada Sahrul ya masuk ya, pemain pengganti, kita lihat dia punya speed pemain ini. Dan akhirnya Vidal yang dapat bola, wah bagus banget nih pemain sih. Sambil terjatuh dia bisa memberikan umpan kepada Sahrul yang telah mendapatkan ruang. Sayang tidak ada pemain dari Persija yang mengawalnya. Dan ketika dia mendapatkan bola langsung first time shot bisa menjebol gawang dari Andri Tani. Tapi tetap saja gak ada respon dari Persija. Mereka sulit banget untuk membangun serangan. Bahkan Persita beberapa kali mengancam lagi gawang dari Andri Tani kan. Jadi memang dalam sebuah pertandingan yang ketat, ya kesalahan harus diminimalisir. Memang gol dari Persita bukan berawal dari kesalahan para pemain Persija. Tapi kenapa tidak ada yang mengawal Sahrul? Harusnya kan ada yang mengawal. Kita tahu pertahanan dari Persija ini biasa kan rapat ya. Tapi kali ini saya ngelihat agak longgar dikit. Karena di babak kedua itu ketika Vidal masuk lebih banyak peluang bisa diciptakan oleh para pemain Persita. Dan akhirnya menurut saya mereka layak meraih kemenangan. Dan kalau menurut saya bukan karena Simic absen, kemudian Aji Kusuma main dan akhirnya Persija gak bisa menciptakan banyak peluang dan kemudian kalah. Enggak. Tapi mesin di tengah ini gak jalan dari Persija. Gimana caranya mau supply bola ke Aji? Dia mendapatkan mungkin 2 atau 3 kali supply bola. Selain juga tentu pergerakan dia yang terlampau cepat. Jadi 2 atau 3 kali dia terperangkap offside. Tapi mesinnya gak jalan. Jadi kreativitas itu penting teman-teman. Dan kreativitas itu biasa berada di tengah. Jadi ya Persita dengan permainan pressing mereka, permainan kreatif mereka layak meraih kemenangan. Tadi sore bagus sekali permainan mereka, solid di belakang, kreatif di tengah, sedikit tajam di depan karena mereka juga gak banyak menciptakan peluang, tapi dari seminim peluang yang mereka dapat, mereka akhirnya bisa mencetak gol dan mengalahkan Persija Jakarta. Dan sekarang saya ingin membahas pertandingan kedua antara PSM versus Persib yang juga merupakan pertandingan yang penting bagi kedua tim, khususnya bagi Persib karena mereka belum bisa meraih kemenangan. Dan kali ini kan Persib ditangani oleh pelatih sementara ya, Yaya Sunaria. Dan menariknya dari line up Coach Yaya menurunkan Deddy Kusnandar dari awal menggantikan Rahmat Irianto dan skemanya masih pakai 3 center back tapi formasinya 3-4-3. Wingbacknya kali ini berbeda, yang turun adalah Edo dan juga Iputu Gede, tapi sama juga gak jalan nih peran dari 2 wingback ini. Dan di depan ya tetap ya Ciro dan juga David Da Silva, tapi kali ini ditemani oleh Beckham Putra. Dan PSM Makassar full tim
Adilson, penyerang asing mereka, turun dari awal tapi sayang akhirnya cedera, harus ditarik keluar. Ada Kenzo Nambu, ada Arfan, ada Victor Detan, pemain muda yang tampil eksplosif, ada Ploem, ada juga Safruddin Tahar, ada Yuran, ada Seuri Brothers, dan juga tentunya penjaga gawang muda mereka Reza Arya. Dan di Persib ya seperti biasa Teja Pakualam yang kali ini diberikan ban kapten. Dan dari jalannya pertandingan ya tampak jelas para pemain PSM Makassar lebih efektif untuk membangun serangan. Karena kenapa? Mereka bermain mengandalkan sistem. Apa sistem itu? Nunggu di tengah, pressing, dapat bola, cepat memberikan kepada rekannya yang terdekat. Kalau nggak ada pemain terdekat yang free, mereka akan cari pemain yang sudah bergerak untuk mencari ruang, kemudian switch play dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri atau dari tengah memberikan ke salah satu sektor sayap. Dan juga kita bisa melihat kecepatan dari para pemain PSM yang bisa membangun transisi yang menyulitkan para pemain Persib untuk bisa mengantisipasi serangan mereka. Dan mereka juga tidak membutuhkan waktu lama kan untuk mencetak gol. Menit ke-9 atau 10 ketika Edo memang berkali-kali diteror oleh Victor Detan, dia menghalau bola tapi justru mengarah kepada Kenzo Nambu. Kenzo Nambu shooting bisa menjebol gawang dari Teja Pakualam. Saya kaget juga dengan gol ini. Luar biasa gol ini dari Kenzo Nambu. Tertinggal di menit ke-9 atau 10 tuh menambah beban bagi para pemain Persib. Ya jelas dong, mereka kan belum bisa meraih kemenangan sejauh ini. Dan juga mereka gak bisa mengatasi pressure dari para pemain PSM Makassar. Dan saya melihat para pemain Persib karena di pressure luar biasa. Ketika dapat bola cepat memberikan bola ke depan. Jadi mainnya direct pass, nggak ada proses permainan di tengah. Nah dengan memberikan direct pass, berharap Ciro atau David membuat sebuah keajaiban, ya nggak akan terjadi sih. Karena bisa dilihat pressing intens dari para pemain PSM bukan saja di tengah, tapi juga di lini pertahanan. Jadi memang seperti yang saya jelaskan berkali-kali, kekompakan belum terlihat di antara para pemain Persib. Ini jelas beda dengan para pemain PSM Makassar, kompak banget. Jarak antara para pemain mereka juga agak jauh. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol kedua ketika Victor Detan ya. Shooting tuh ketika ada corner masuk dihalau lagi-lagi nih. Gak ada pemain di tepi kotak penalti atau di dalam kotak penalti tuh. Gak ada pemain yang mengawal Victor Detan. Dia shooting, dia bisa mencetak gol 2-0. Semakin sulit bagi para pemain Persib. Tapi bukan berarti mereka agak nyerang. Tapi serangnya itu seperti apa? Kalau cuma mau main individu, saya melihat tuh ada satu situasi kalau nggak salah sebelum kemasukan gol tuh Persib. Ciro masih maksa untuk masuk ke dalam kotak penalti, padahal dia seharusnya oper. David juga sama begitu, padahal seharusnya dia oper. Nah, kalau nggak bisa main kompak, tentu ini akan menyulitkan Persib untuk bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Dan yang bisa membuat para pemain kompak itu jika mereka memahami harus bermain dengan cara seperti apa, yakni taktiknya itu seperti apa. Kalau bisa memahami taktik dari pelatih, siapapun pelatih itu, saya yakin Persib akan bisa main kompak dan meraih hasil akhir yang positif. Nah, kalau dari PSM kan kita bisa melihat mereka kompak. Karena kenapa? Para pemain mereka paham apa yang perlu mereka lakukan. Dari mana mereka paham? Dari taktik pelatihnya atau instruksi dari pelatihnya. Jadi cara bermain itu harus bisa mengandalkan sebuah sistem. Nah, sudah 2-0 menambah beban bagi Persib dan akhirnya Everton pemain pengganti bisa mencetak gol lagi ketika Victor Detan. Luar biasa pemain muda ini bisa memberikan true pass dan saya agak bingung. Kok Teja ragu-ragu maju, sudah maju dari garis gawangnya tapi tidak terlalu cepat dan Rodriguez tidak bisa menahan pergerakan dari Everton. Ya, jelas dia kalah. Adu mekanik itu. Ternyata Everton bisa mencetak gol ketiga. Ya, sebetulnya sudah selesai pertandingan ini di babak pertama. Tapi saya melihat para pemain PSM ini masih memberikan gempuran ke pertahanan Persib, cuman sayangnya mereka tidak bisa melakukan finishing di babak kedua. Dan kita lihat passing-passing mereka, waduh ngeri banget. Nah Persib akhirnya mau gak mau lah para pemain mereka harus bisa lebih sering shooting dari luar kotak penalti. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol, tapi saya melihat itu sih seperti spekulatif ya dari Ciro Alves. Dia angkat bola ke tiang jauh. Saya belum cek tuh apakah itu gol diberikan kepada Ciro atau juga gol bunuh diri dari Yuran. Tapi ya di sana kita melihat bahwa Reza Arya agak sedikit bingung juga sih. Tapi oke lah 3-1 memberikan harapan bagi Persib. Dan ternyata mereka bisa mencetak gol lagi. Dari mana? Dari sepak pojok ketika Maklok mendapatkan bola dan dia shooting. Bagus banget nih gol dari Maklok. Tapi kan selain juga Maklok mencetak gol, dia juga harus bisa menjadi pemutus serangan dari para pemain PSM Makassar. Nah saya tidak melihat ada pemain dari Persib di tengah yang bisa menjadi filter pertama ketika para pemain PSM itu membangun serangan. Saya nggak melihat. Maka itu mereka bisa cepat menusuk ke jantung pertahanan dari Persib. Dan ketika sudah 3-2, ya tentulah ya pertandingan menjadi lebih seru. Tapi lihatlah bagaimana caranya PSM mencetak gol. Tek-tok, tek-tok, tek-tok. Ya kan bukan tiki-taka, tek-tok, tek-tok. One touch passing. Masuk Everton, dia berikan umpan.
nggak ada pemain yang mengawal Andi Harjito, pemain yang dipinjam dari Borneo FC. Ini masih muda ya pemain ini ya, kalau nggak salah 21 tahun. Enak banget dia mencetak gol. Nah, PSM memang kemasukan 2 gol ketika mereka menurunkan tempo permainan. Tapi ketika mereka tahu berbahaya bisa 3 sama, gampang banget bagi mereka untuk switch tempo, untuk naikin tempo, dan mereka bisa mencetak gol keempat melengkapi kemenangan mereka dengan skor 4-2. Jadi sama seperti musim lalu ya, mereka menang lawan Persib, tapi musim ini menangnya 4-2. Musim lalu kalau nggak salah 4-1 atau 5-1, lupa saya, dibantai itu kan Persib. Dan tentunya bagi Persija Jakarta bukan soal mereka memerlukan striker baru, tapi mereka perlu pemain yang kreatif di tengah yang bisa menjadi link up. Nah, sebetulnya itu ada Abimanyu atau Gayos, jika memang ada gelandang serang, dia harus bisa bermain lebih baik lagi. Dan Persib Bandung, ya, mereka harus bisa bermain sebagai satu unit, satu kekuatan, bukan saja di depan untuk mencetak gol, tapi juga di belakang. Karena untuk sementara ini, mereka adalah tim yang sudah banyak sekali kemasukan gol, teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.